masyarakat kita ini terkenang pengen ekstra cepat, Pak. Kita tidak memungkiri itu ya, Pak ya. Betul. Jadi karena dia antusias, terus pengen buru-buru. Saya arahnya sebenarnya dari aplikasi ini semuanya yang sebelum-sebelumnya juga saya udah pernah ngikutin. Memang prosesnya lama karena secara untuk nasional Indonesia aja mungkin agak ribet untuk nasional, apalagi ini seluruh dunia kan. Untuk ownernya ya lumayan ini. Tapi saya belum ngeri-ngeri apa ya, saya belum berani ngajak bawa saya karena saya masih takut data-data, karena itu kan pakai data, Pak. Data masyarakat, KTP apa segala macam. Kita itu yang saya takutkan, seperti itu. Makanya saya juga kaget nih, ada yang pakai AI terus KTP orang meninggal. Wah, berarti ada penipuan juga dari masyarakat kita juga, ada penipuan juga ada yang ngakalin juga nih, ngakalin aplikasi ngakalin owner. Wajar saya bilang owner menggunakan aplikasi update segala macam normal. Jadi sama-sama takut sebenarnya sih, dari ownernya juga takut yang dibohongi, dari kita juga takut dibohongi. Dalam arti kata dibohongi di sini. Sebenarnya owner nggak takut dibohongi, cuman owner memang memberikan token ini kepada hak yang sesuai. Sebenarnya owner wajar-wajar aja kalau di approve kan tidak masalah, karena kita udah bincang kan. Padahal kita sebenarnya owner bilang kita tidak takut untuk memberikan 2 miliar token ini kepada siapapun. Cuman di sini ada namanya komitmen untuk 5 founder. Kita harus mencari yang hidup, akhirnya dia gunakan AI. Di sana di saat gunakan AI berarti informasi atau token yang sewajarnya dapat ke manusia yang benar-benar manusia, tetapi dimiliki oleh orang-orang yang lebih bijak daripada sistem. Nah, dari sini sebenarnya owner tidak takut. Sebenarnya owner tidak peduli juga kalau orang takut mau daftar, tidak masalah. Sebenarnya dari awal juga kita ada beritahu ke grup ya, kalau takut tentang data, apa sih yang ada dengan data? Sedangkan kita lebih takut di saat kita mengaktifkan lokasi HP kita dan kita pergi kemana-mana menggunakan Google Map dan kita memberikan nomor HP kita kepada siapapun yang kita tidak pernah kenal sama ini, dan itu lebih takut sebenarnya. Dan toh sebagai menggunakan KTP itu cuman memastikan rakyat yang ada di negara itu memang ada KTP-nya, kecuali pendatang haram. Dan KTP itu pula harus sama dengan wajah yang punya KTP. Itu doang sih sebenarnya. Kalau untuk data, owner juga tidak bisa menggunakan data kita sewenang-wenangnya. Kalau zaman dulu, ya. Zaman dulu data-data pribadi ini harus disimpan karena bisa disalahgunakan. Tetapi sampai hari ini, kita tidak perlu pakai data pun, kita sudah bisa mendaftar bank dengan cuman call saja. Dan kita mengetik dan call, data itu cuman memastikan kita benar-benar rakyat Indonesia di saat mendaftar bank. Itu aja sih Pak. Makanya kita bilang, kalau tidak mau, ya itu rugimu. Kenapa? Karena kita hari ini, banyak, kita bisa lihat nih, antusias orang sampai 500, CEO pun tidak bisa masuk. Dan juga dalam masa yang sama, itu ada sekitar lebih daripada berapa persen pemain Indonesia sekarang yang udah join di dalam sistem ini. Ya, jadi kita masih ragu, kita tidak masalah. Kayak tadi Bapak yang satu lagi dari Aceh tadi, dari Medan, dia bilang, saya masih khawatir Pak, teman ini rugi dari network. Kita tidak bisa samakan mantan dengan yang namanya sistem pengenalan baru. Kalau kita masih memikir mantan, bila waktunya kita move on, hidup kita tidak lama. Tapi kalau ada peluang ini, apa salahnya? Toh kita kembali lagi dengan asal pengomongan kita. Apapun yang dikerjakan di dalam dunia digital, itu bukan semudah yang kita pikirkan untuk mendapatnya. Kita hari ini, walaupun ada beras di rumah, walaupun ada periuk, ada listrik, ada api dan segala macam, kita tetap harus mencuci beras itu, dan kita harus memasaknya, dan kita harus menggunakan tangan kita untuk menyuapkan ke mulut. Jadi kalau kita cerita tentang data pribadi, itu hak pribadi sebenarnya. Kalau kita sih tidak menyarankan, kalau teman-teman takut, tidak sarankan. Tapi kalau teman-teman takut untuk kaya,
Nah, tidak perlu join. Tapi kalau teman-teman rasa ini momentum dan ini ada peluang dan mungkin bisa kaya di dalam sistem ini, silakan. Kenapa kita berjalan dengan sejarah Bitcoin? Waktu dia main kita bisa dapat 50 Bitcoin dengan CPU yang 6 RAM sampai 8 RAM. Waktu itu di tahun 2009 bisa dapat 50 Bitcoin. Toh hari ini Bitcoin satunya bisa tembus 1,5 miliar lebih. Dan ini kita cerita tentang project, bukan bagaimana kita cerita hari ini untuk pendaftaran. Project yang dikembangkan oleh Tantin, token yang diberikan kita hari ini, itu adalah token blockchain sumber utama pola sistemnya untuk berjalan. Nah, blockchain ini, kalau tidak ada token ini, itu tidak bisa aktif untuk transaksi, untuk buat project, smart contract, NFT, itu butuhnya gas fee-nya dari kita. Nah, dan pertama kali di dunia, belum ada yang lain, boleh cek, boleh research, 99,5% token ada di user. Dan begitu juga dalam masa yang sama user-user inilah yang menjual ke pasar. Nah, tergantung harga berapa nanti di market. Nah, itu sudah diiming-imingkan $1, ada yang $10, ada yang $100. Kenapa? Sudah ada yang standby membeli termasuk ownernya. Dalam masa yang sama kita juga bukan cuma melihat dengan token dan projectnya. Owner ada duit atau tidak. Di saat owner ada duit, disitulah kita ada potensi. Bagaimana pola pun kita, susah pun kita, dengan konsep apapun, kita harus dapat token itu. Kalau kita bercerita hari ini tentang namanya KYC, semua, walaupun Bapak masuk ke hotel, walaupun tinggal di dalam hotel itu 1 jam untuk short time, itu harus tinggalkan KTP dan KTP kita harus difotokopi. Nah, itu lebih susah lagi. Begitu Pak Vino. Iya. Masuk Pak.